Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Pusmesifa rahimakumullah. Apa kabar kalian semuanya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Satu pekan lamanya tidak berjumpa. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan topik yang luar biasa pada siang hari ini. Ya, insya Allah akan mengangkat topik yang ada kata-kata polemiknya. Nah, ini luar biasa ya. Bismillah. Jadi rekan-rekan Pusmesifa yang ada di rumah, yang ada di tempat kegiatan masing-masing, tetap berada di channel ini sampai selesai ya. Ajukan pertanyaan di kolom chat kita di kolom YouTube ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga ya di dalam podcast kali ini teman-teman lebih banyak interaktif ya, karena insya Allah setelah dari podcast ini setelahnya kita akan jadikan penelitian kita ya dalam sebuah jurnal ya. Masya Allah, ini akan menjadi salah satu langkah kedua ya setelah podcast ini adalah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Baik, alhamdulillah bersama kita sudah ada narasumber kita yang luar biasa ya. Beliau salah satu dosen senior di STIT Sirajul Falah Bogor ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Beliau salah satu satu guru saya ya, Masya Allah. Beliau adalah ketua prodi ya, Kepala Program Studi di STIT Surajul Falah Bogor. Baik, teman-teman semua, tidak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sobat Pusmes, alhamdulillah ini Ustaz Supriyatin ini sudah menerbitkan beberapa buku ya. Salah satunya adalah buku yang sedang yang akan kita diskusikan ini. Nah, ini yang menjadi judul dari podcast kita. Masya Allah. Teman-teman semua sudah siap dengan diskusi ini ya? Masya Allah. Ya, siap. Ustaz Supri, Masya Allah. Bagaimana tanggapan Ustaz Supri tentang buku yang barusan yang sudah pernah ditulis itu ya? Nanti setelah itu kita diskusikan. Silakan Ustaz. Ya, tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Yang paling utama kembali setelah itu saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pusma ya, Pusmes Sipa ya. Alhamdulillah sudah 5 kali ya, kalau nggak salah 5 kali. Sekarang sudah ke-6. Sekarang ke-6 ya. Sudah ke-6. Ini sangat harus kita apresiasi sekali gitu. Karena memang momen-momen seperti ini adalah momen yang dilakukan oleh para ulama kita atau para pemikir-pemikir kita di abad pertengahan ya, khususnya pada masa Abbasiyah ya, selalu melakukan diskusi-diskusi di mana diskusi-diskusi ini akan melahirkan sebuah gagasan-gagasan, dan gagasan-gagasan itu tentunya pasti akan memiliki sebuah formula-formula yang sudah matang seperti itu. Nah, sebagaimana halnya dalam kesempatan kali ini saya diundang oleh Pusmes Sipa ya, dalam rangka sedikit banyaknya mengkontribusikan atau menyampaikan apa-apa yang selama ini sudah saya tulis dalam sebuah karya buku. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan juga kepada bidang Pusmes Sipa ini dan para pemirsa yang lainnya. Buku atau tema ini lahir dari sebuah tesis atau sebuah penelitian yang saya lakukan di UIN Bandung pada tahun 2011-2012 seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan pertama. Yang kedua, tesis ini lahir dari sebuah pandangan terhadap sebuah fenomena di Indonesia tentunya ya, khususnya
di dunia umumnya, dalam dunia muslim, wabil khusus lagi dalam bidang hukum atau dalam bidang syariat Islam itu sendiri, seperti itu. Maka lahirlah sebuah karya atau sebuah penelitian yang dulu itu awalnya saya beri judul Bunga Bank dalam Pandangan Ormas Islam. Di dalamnya tentunya tidak semua, tapi diwakili oleh 3 ormas. Pertama ormas Nahdlatul Ulama, yang kedua ormas Muhammadiyah, dan yang ketiga ada ormas Persatuan Islam atau Persis. Ya, kenapa saya memilih itu? Karena memang ketika dilihat dari sisi eksistensi ketiga ormas tersebut di Indonesia itu sangat besar sekali kontribusinya terhadap bangsa ini, kontribusinya terhadap negara ini, baik dalam tatanan ekonomi, hukum, dan yang lainnya, politik dan yang lain seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan di awal. Yang kedua, dalam masalah tema yang kita tawarkan pada saat ini adalah, ini perlu saya sampaikan dulu ya, Pak Rendra, kerangkanya gitu, supaya nanti kita alurnya lebih enak dan lebih ini. Nah, dari judul tersebut ya itu dilahirkan menjadi pertemuan kali ini adalah dengan tema polemik riba dan bunga bank dalam fatwa organisasi Islam di Indonesia, seperti itu. Nah, memang itu hampir sama antara idealitas dan realitas, ya. Yang hampir sama yang saya tawarkan pada waktu itu, Pak Rendra, di Bandung. Berarti cocok ya tema kita ya. Alhamdulillah, tema kita agak cocok seperti itu. Mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Supriyatin. Masya Allah, itu tadi tentang gambaran bagaimana sejarahnya beliau menulis buku dan kita angkat menjadi judul podcast kita pada kesempatan siang hari ini, sahabat. Baik, nah ini tadi menyinggung tentang bunga dan ini berkaitan juga dengan judul kita, ya kan? Bagaimana bunga bank itu dalam pandangan ormas? Ini secara ormas, gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, yang pertama dari sisi ketiga ormas itu perlu saya sampaikan, memang dari penetapannya itu berbagai macam yang dilakukan oleh ketiga ormas tersebut ya. Baik. Yang pertama NU. Yang kedua adalah Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Persis. NU ketika menyikapi bunga bank ini ternyata mengambil 3 sikap, ya 3 sikap para pemirsa atau Pak Rendra. Ya, yang pertama beliau menyikapi dengan menghukumi haram seperti itu terhadap bunga tersebut. Yang kedua menyikapi dengan subhat. Iya, subhat. Dan yang ketiga, NU itu sendiri menyikapi dengan makruh. Makruh. Nah, ada tiga pendapat tuh ulama di sana. Dan pendapat ini tapi sudah disepakati dalam Munas ya, Munas NU sendiri. Tapi mereka mengkerucut ke satu hasil itu ya? Ya, mengkerucut kepada NU sekian, ini sekian, dan sekian. Jadi mereka mengkerucut dalam satu istihad itu ya? Dalam satu istihad itu. Ini kalau nggak salah pada tahun 1937 ketika muktamar dan dikukuhkan kembali pada tahun 1972. Ya, pada muktamar pada waktu itu. Yang kedua, ada secara global dulu saja ya, ada pandangan dari Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah dari sikap yang dipatwakan oleh Majelis Tarjih, sebab di Muhammadiyah ada yang disebut dengan Majelis Tarjih. Kalau di NU ada yang disebut dengan Bahsul Masail, seperti itu ya, lembaga Bahsul Masail. Nah, di Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil sebuah kesimpulan itu 2 sebenarnya. Yang pertama mengharamkan, yang kedua membolehkan. Nah, ini uniknya di Muhammadiyah, menurut saya unik juga antara NU Muhammadiyah itu sangat unik gitu. Makanya saya kenapa membuat buku namanya Dinamika Hukum Islam. Ya, kenapa dinamika? Karena nanti ada keunikan di wilayah-wilayah hukum ini, Pak Rendra. Kok malah jadi boleh gitu ya? Kenapa nih masyarakatnya itu? Ya, ini mungkin membuat nanti bisa lah dijadikan sebuah hal pertanyaan atau kita diskusikan, bukan pertanyaan, kita diskusikan ya, lebih enak kita diskusikan. Nah, Muhammadiyah ini saya unik gitu. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, diantitesa oleh teman-teman baik di Pusmes Sifa ini atau mungkin di kalangan masyarakat umum. Nah, uniknya Muhammadiyah itu menurut saya mengambil 2 sikap. Pertama mengharamkan, yang kedua membolehkan. Nah, bagaimana ini Muhammadiyah bisa timbul haram dan membolehkan? Ini kan salah satu sudut yang berlawanan gitu ya. Boleh
tidak boleh. Iya, loncat. Iya. Loncat ya, boleh tidak boleh. Nah, ternyata ada sebuah sikap yang diambil oleh Muhammadiyah. Yang pertama, ya jelas ketika kita melihat bunga, ya secara umum ya, saya bicara secara umum ya, secara umum mengatakan di situ ada alasan kezoliman. Ya, secara umum bahwa dalam bunga itu, maaf saya tidak, ini kita diskusi ya, secara umum ada kezoliman. Sehingga di mana-mana interaksi ekonomi ya baik dan yang lainnya, ketika ada sisi kezaliman itu tidak perbolehkan oleh agama seperti itu. Apapun itu, baik bunga dan yang lain seperti itu. Ada kezaliman. Dari sisi apa kezalimannya? Dari sisi pelipatan atau dari sisi keuntungan yang diraih atau diambil oleh bank itu sendiri bisa konvensional ya dengan secara besar seperti itu, sehingga membuat para peminjam atau para pengguna keuangan di perbankan itu menjadi orang yang termasuk mungkin satu sisi terzalimi seperti itu, elahnya terzalimi. Dan kenapa Muhammadiyah? Nah ini unik. Kenapa Muhammadiyah itu ada yang membolehkan? Nah ini ternyata dilihat dari sisi fatwa dari mereka itu bagi bank milik pemerintah. Oh gitu. Karena di bank milik pemerintah itu menawarkan sebuah bunga ya bunga itu dengan standarisasi yang kecil. Ya, mungkin kalau bahasa kita sekarang kur lah. Seperti mungkin bisa masuk ke wilayah fatwa ini kur gitu. Yeah. Nah, pandangan Muhammadiyah ketika bunganya kecil artinya yang sudah digaris ke bawah. Kalau nggak sekarang berapa 15% ke bawah ya per tahunnya itu dianggap oleh Muhammadiyah itu yang mewakilinya saya ini siapa Mujamil kalau nggak ya yang mewakilinya itu boleh ya bunga itu boleh karena tidak ada unsur kezaliman atau tidak ada unsur memeras. Memeras. Apa karena yang tidak berlipat ganda itu maksudnya? Enggak ya? Ya, bukan karena karena memang sisi keuntungan yang diambil oleh sebuah bank itu sendiri masih masuk akal menurut mereka. Kezaliman dalam imbas kezaliman kepada nasabah seperti itu. Oh gitu. Ya, ini kalau Persis yang ketiga, mungkin untuk memperhemat waktu, ke Persis itu langsung saklek dia, nggak boleh, ya haram. Berdasarkan di salah satu ayat Al-Quran ya, pada surat saya mohon maaf agak sedikit buka ini Pak Arendra ya, karena memang ilmiah itu harus melihat referensi ya, referensi yang harus kita lihat supaya memang benar-benar ini Persis itu mengambil salah satu dalil Al-Quran ayat 130 surat Ali Imran dan rangkaian ayat 275 sampai 280 surat Al-Baqarah. Nah, itu untuk sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ali Imran sampai sama surat Al-Baqarah. Ya, surat Ali Imran dengan surat Al-Baqarah. Baik. Baik, demikian sobat Pusmes masing-masing ormas itu mempunyai sikap masing-masing. Nah, ya kan ada hasilnya haram, hasilnya boleh, bahkan ada hasilnya haram lagi haram kan seperti itu. Nah ini sebelum lanjut ke Dr. Misno yang sudah bersama kita ya, alhamdulillah ya, sudah bersama kita juga Dr. Misno. Ini tambah-tambah berkah ini. Betul. Di tengah datanya Pak Dokter ini kan. Insya Allah ya. Bagi kita. Tapi ada pertanyaan kedua ya sebelum kita lanjutkan ya karena nanti bisa dua pertanyaan itu ditanggapi oleh narasumber baik narasumber Bapak Supriyatin MAG ataupun Bapak Dr. Misno. Nah, tadi kan hasilnya demikian Ustaz. Ya. Itu mereka menggunakan metode apa dalam kok bisa mengambil seperti itu? Misalkan tadi ada disebut tarjih nih. Nah, tarjihnya itu yang seperti apa gitu kan. Nah, ini penting nih buat kita ketahui gitu. Bagaimana Ustaz? Oke, jadi gini, memang dilihat dari sisi poin-poin yang saya fokuskan dalam penelitian ini atau dalam karya ini. Yang pertama ingin mengetahui konstruksi atau bangunan cara penetapan hukum dalam ketiga ormas tersebut. Bagaimana sih cara penetapan umum di NU, bagaimana cara penetapan umum di Muhammadiyah, bagaimana cara penetapan umum di Persis. Ini mempengaruhi Pak Arendra ya, mempengaruhi terhadap hasil. Betul. Ya, sebab dalam ilmu atau dalam ilmiah itu perlu saya tegaskan di sini. Yang terpenting itu bukan hasil,
bukan produknya. Tapi yang paling terpenting ini dalam berbicara dalam keilmiahan itu adalah proses membuat sebuah produk. Nah, itu. Kalau produk itu kan setiap zaman itu kan berubah. Produk itu. Ya mungkin dulu produk HP-nya seperti kayak saya lah, HP jadul nih Warendra ya. Ya, HP jadul. Nah, ini kan produk ini tercipta 2-3 tahun ke depan produk ini berubah menjadi HP Warendra kayaknya bagus ya. Insyaallah. Ya. Nah, itu ini yang perlu saya tegaskan dalam sebelum menjawab ini ya. Yang terpenting itu adalah proses untuk mencari produk itu. Nah, makanya kenapa 3 ormas itu bisa berbeda dalam penyikapannya, jangankan dalam ketiga ormas, dalam satu ormas pun ada berbeda. Pertama, ya NU dalam metode penetapan hukumnya itu memakai beberapa tahapan. Ya. Yang pertama adalah melakukan sebuah ijtihad kolektif. Dan ini perlu saya sampaikan juga, ijtihad kolektif itu adalah sebuah ijtihad yang dilakukan oleh berbagai macam banyak orang. Beda kalau dulu kan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi itu ijtihad individual. Tapi di zaman sekarang itu ya sudah banyak ada ijtihad kolektif seperti di NU, di Lembaga Bahsul Masailnya atau di Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya, di Persis ya, Dewan Hizbahnya seperti itu. Nah, di lembaga NU mengambil 3 sikap dalam penetapan hukum. Yang pertama ya, NU itu mengambil sebuah metode yang disebut dengan metode ilhaqi. Nah, metode ilhaqi. Apa sih yang disebut dengan metode ilhaqi itu? Metode ilhaqi sebenarnya sama dengan qiyas. Ya, sama dengan qiyas. Nah, cuma kalau qiyas itu bedanya, kalau qiyas hukum yang baru atau hukum yang akan ditetapkan atau objek hukum yang akan ditetapkan dikiaskan kepada Al-Qur'an dan hadis. Itu cari asalnya di Al-Qur'an dan hadis. Ada nggak asalnya, nanti baru dikiaskan. Kalau ilhaqi itu bedanya ketika ada mau menetapkan hukum. Nah, itu mau menetapkan bunga atau menetapkan asuransi itu menggunakan metode ilhaqi dulu. Apa ilhaqi itu? Adalah mencari hukum yang sama, hukum baru yang sama terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab. Nah, dalam kitab kuning. Gitu. Jadi referensi mereka awal itu, NU itu bukan langsung ke Al-Quran dan hadis, tapi melihat referensi ke kitab-kitab. Contoh misalkan di bunga itu di kitab itu ada nggak sih hukumnya, atau mungkin kesamaan dengan bunga itu apa? Ketika dicari di kitab-kitab, misalkan baik itu yang kitab yang paling tipis, bukan kecil ya, tipis, maupun besar, dari Safina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, misalkan Fathul Wahab dan yang lainnya, ya, sampai ke Majmu dan yang lainnya. Itu dicari sama mereka itu. Nah, itu ternyata kalau bunga itu dinisbatkan ke wilayah wadi'ah, titipan. Jadi dinamakan wadi'ah. Wadi'ah. Jadi dihubungkan, diilhakkan atau dikiaskan, kalau bahasa umumnya dikiaskan kepada wadi'ah. Hukum wadi'ah. Titipan. Hukum titipan. Nah, hukum titipan itu di sana ada 3. Ada 3 masalah hukum titipan. Pertama, bagaimana orang menggunakan barang titipan. Yang pertama haram, tidak boleh. Karena kan nitip orang. Nitip, nggak boleh dipergunakan. Harus izin dulu. Harus izin dulu. Baik. Yang kedua, kenapa mubah? Boleh. Karena sudah biasa dalam zaman sekarang. Siapa sih orang yang mau gadai? Maaf, gadai ya. Gadai, siapa sih orang mau gadai itu nggak mengambil hasil. Misalkan gini, Pak Rendra punya mobil nih, Pak Supri. Saya mau gadai mobil saya lah, berapa duit? 50 juta misalkan. Ya udah saya gadai, pas di saya mobilnya pasti saya gunakan dong. Nggak mungkin kalau nggak digunakan. Itu maaf, bukan titipan, gadai ya. Gadai. Gadai, seperti itu. Yang ketiga, nah kenapa mengatakan subhat? Nah, karena memang subhat di sini hukum subhat kan antara boleh dan tidak. Samar. Seperti itu. Karena sekali lagi, kenapa menghasilkan 3 hukum, haram, makruh dan boleh, itu dinisbatkan, dihubungkan, diilhakkan kepada hukum penggadaian. Penggadaian, bukan titipan tadi ya. Bukan penggadaian. Baik. Termasuk yang tadi Muhammadiyah juga. Nah, kalau Muhammadiyah beda. Kalau Muhammadiyah itu jadi gini, kalau Muhammadiyah itu mereka itu, kalau tadi NU ya ada 3, pertama ilhaq, mengilhakkan sesuatu hukum yang akan ditetapkan kepada kitab-kitab yang ada, dihubungkan. Yang kedua nanti ada metode kias juga sama. Kalau tidak ditemukan dalam kitab, ya, semua kita sudah dicari,
atau sudah berusaha kan muktamar kan banyak ya, ulama. Kalau nggak ada nanti mereka itu melakukan sebuah metode namanya kias. Sama kias seperti umum. Itu mengkiaskan hukum terhadap yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Kalau di kiasan nggak ada juga nanti dalam istidlal namanya. Tahapan ketiga. Berdalil. Kiasi baru istidlal. Langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis. Kalau dia ditemukan kias itu. Nah ini tiga metode yang digunakan oleh siapa? Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama. Nah kalau Muhammadiyah itu kan awalnya pada dasarnya Muhammadiyah itu adalah menggunakan Al-Quran dan hadis. Oh, istidlal langsung ya? Ya, secara langsung tidak langsung menggunakan Al-Quran dan hadis seperti itu. Nah, ketika ada sebuah hukum yang ingin dijawab, mereka cari ayat Al-Qur'annya, ada enggak dalam Al-Qur'an, cari ayat hadisnya ada enggak dalam hadis. Seperti itu Muhammadiyah. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada, nanti Muhammadiyah mengambil alternatif kedua, mengkiaskan. Ya, mengkiaskan dari objek seperti bunga bank ke yang ada di ini. Mungkin kalau di Al-Quran ada riba ya. Yang kalau di Al-Quran riba. Kalau sekarang bunga gitu. Apakah bunga sama enggak dengan riba? Nanti Muhammadiyah seperti itu polanya. Nah, yang ketiga kalau memang tidak bisa dikiaskan, artinya tidak ketemu lah di dalam Al-Quran dan hadis, baru mereka mengambil yang disebut dengan metode istislahi. Iya, istislah. Artinya dalam sebuah objek atau sebuah perilaku atau sebuah perbuatan itu kan ada kemaslahatan, jadi kemaslahatan. Nah, ini maslahat atau tidak baru. Situlah. Nah, makanya Muhammadiyah mengambil dua hukum tadi. Ya, ada yang haram, ada yang boleh. Secara keharaman dilihat dari sisi kezoliman itu. Kezolimannya dari Quran. Dari Quran itu, ayat Quran itu. Kalau dari sisi kebolehan itu, lihat dari sisi istilahinya. Dari kemanfaatan itu sendiri. Dan tidak ada titik kezoliman. Seperti yang mereka tegaskan adalah bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memang alur bunganya sedikit kecil. Seperti itu. Sehingga tidak titik bunga. Kalau Persis hampir sama atau? Kalau Persis itu langsung. Beliau itu langsung ke ayat Al-Quran. Bahwa itu sama dengan riba. Langsung ya. Itu Persis itu tegas ya, Persis langsung bahwa itu haram. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk mengelaborasi ini pendapat tadi ini supaya dari pandangan yang lain gitu ya. Dr. Misno, apa kabar? Apakah sudah tersambung di line Zoom? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, Mas. Pak Kang Rendra. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti sehat ya. Masya Allah, luar biasa. Berjumpa di alam maya nih. Ada Pak Ade Nanang juga ini ya. Baik. Bahwa masing-masing ormas ini punya berbeda-beda hasil produk dari berbagai macam cara metode pengambilan pengambilan produk hukum. Nah, seperti itu. Nah, ini menarik ini menarik. Nah, ini kan dari sisi ketika NU itu menetapkan bahwa bunga itu seperti gadai sehingga tidak boleh dipergunakan, hasilnya haram. Kemudian Muhammadiyah menetapkan ini haram ya karena berkaitan dengan istidlal tadi, dan boleh karena ada manfaatnya. Dan Persis kemudian haram secara mutlak karena itu adalah riba. Nah, ini sebenarnya di ekonomi syariah ini sudah ada kan pembahasannya sudah lama ya seperti itu. Nah, mungkin boleh ditambahkan Ustaz supaya ini lebih lebih baik lagi lebih elaboratif lagi gitu. Bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, baik, terima kasih Kang Rendra ya, Ustaz Rendra luar biasa, yang terhormat juga Pak Ustaz Supriyati nih. Ini seguru seilmu ya, karena memang di bidang hukum keluarga ya di syariah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amabad. Topik hari ini sangat menarik sekali memang ya. Ini kayaknya masih baru cangkangnya nih yang kelihatannya ini ya. Nggak sih, udah mulai ada ke dalamnya lah, udah ke sabutnya kalau ibaratnya kelapa. Menarik ini Kang Rendra. Jadi pertama itu kita bicara tentang fatwa ya. Nah, berarti kita harus pahami tentang hakikat dari fatwa dalam konteks hukum Islam gitu ya. Bahwa fatwa itu kan sebenarnya kalau secara secara general itu adalah hukumnya itu mengikat bagi yang bertanya.
ya, terutama tadi mufti kan. Jadi mufti itu akan ditanya oleh seseorang, kemudian keluarlah fatwa dari mufti tersebut. Nah, dalam konteks kontemporer sekarang ini, mufti ini tidak hanya satu orang, tetapi tadi boleh disebut dengan ya mujtahid yang sifatnya itu kolektif ya, sehingga misalnya di tetangga kita di Singapura sendiri ada mufti di sana yang memang menjawab berbagai persoalan. Nah, karena sifat dari fatwa yang sifatnya itu tidak mengikat secara umum, dia hanya mengikat bagi yang bertanya ya. Nah, ini menjadi hal yang memang menarik kalau dalam kajian Islamic law. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tapi ternyata juga tadi kalau Pak Supri menyebutkan dinamika, betul ya. Ada dinamika tadi pemahaman terhadap fatwa. Saya ingin membawa ke makna fatwa dulu ya, biar Bapak sekalian, teman-teman semuanya, pemirsa sekalian paham apa itu fatwa ya. Tadi dari mulai pertama bahwa di perkembangan awal fatwa itu mengikat hanya bagi yang bertanya. Ya, jadi ketika seorang mufti mengatakan ini halal, maka yang nanya harus ikut, gitu ya. Nah, itu yang bertanya. Dia tidak mengikat kepada orang yang lain. Nah, ini menarik. Tapi kemudian muncul dinamika di mana kemudian fatwa ini bukan lagi dikeluarkan oleh seorang mufti hanya satu orang, tetapi menjadi sebuah lembaga keagamaan, masyarakat ormas. Nah, karena kemudian tadi sifatnya ormas atau lembaga, maka kemudian dia akan mengikat kepada pengikutnya, dari seluruh yang ada. Nah, ini menjadi sifat yang kedua dinamika dari fatwa. Ya, dinamika yang kedua adalah bahwa fatwa itu mengikat anggota dari lembaga keagamaan yang diikuti. Kemudian ya yang berikutnya adalah dalam konteks Indonesia, Republik Indonesia, ya, terutama dalam bidang muamalah ekonomi syariah, karena muncul yang disebut dengan DS Syariah Nasional, ya, dan tugasnya atau salah satu lah ya dari tugasnya itu mengeluarkan fatwa yang terkait dengan keuangan ekonomi keuangan kontemporer. Nah, bedanya fatwa dari DSN dengan fatwa dari lembaga keuangan jenisnya. Kemudian menarik memang ketika tentang metode atau manhajul istinbat ya, ataupun hal dari masing-masing organisasi masyarakat ini atau ormas. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah lembaga keagamaan ya. Kalau namanya ormas kayaknya kok enak gitu ya, ormas gitu ya. Lembaga keagamaan gitu ya. Lembaga keagamaan ini menjadi yang menarik apalagi dalam kajian hukum Islam gitu ya. Jadi kita mengenal tadi ada Bahsul Masail, kemudian ada ada Al-Hizbahnya Persis, kita akan menemukan dan sebenarnya sebuah dinamika yang memperkarena ada pembaharuan ya. Sekarang misalnya ini paham sekali bahwa beberapa keagamaan itu mengatakan Bank itu sebelum tahun 80 atau mungkin 90 ke bawah gitu ya, sebelum adanya bank muamalah itu ya boleh. Ya bolehnya kenapa? Karena ada karena memang nggak ada bank syariah. Tapi dalam konteks hari ini, ketika bank syariah dengan semua layanannya itu sudah bisa juga sama gitu dengan bank konvensional, maka sebenarnya bisa jadi fatwa itu dinamika mengalami perubahan sehingga ini yang menarik. Mungkin kita bisa berkolaborasi tentang masing-masing dari karakter tadi manhaj atau metode ijtihad dari masing-masing lembaga keuangan, sehingga ini akan menjadikan masyarakat kita itu lebih dewasa, lebih memahami misalnya karakter dari Nahdlatul Ulama begini, karakter dari dia begini, karakter dari Persis begini, sehingga kita tidak lagi, anak bangsa ini tidak lagi dikotak-kotakan gitu ya oleh lembaga keagamaan itu, karena ujungnya juga ternyata bener nih gitu ya. Tadi kalau disebutnya kalau mamanya Nahdlatul Ulama itu adalah mirip-mirip ya, walaupun tidak tepat sekali, yaitu bottom up, sementara kalau mamanya Muhammadiyah itu dia adalah top, artinya ini dengan persis
juga masuk ke dalam pembaharuan ya, termasuk beberapa lembaga keagamaan yang lainnya. Kita akan menemukan ya, tapi ujung itu dia akan menemukan ada hal-hal yang sifatnya memang sudah qot'i tentu saja. Nah ini mungkin sifatnya ini kan bicara tentang bunga bank nih gitu ya. Bunga banknya ini terutama adalah bank konvensional gitu ya. Berarti juga harus bicara juga, kemarin kita sudah bahas tentang yang bank syariahnya nih, titik kritis mana nih yang mungkin menjadi pemahaman. Jadi pemahaman berarti nanti next mungkin podcastnya undang yang memang praktisi perbankan gitu, tapi yang jujur. Iya. Oh ini gitu. Apa sih ya? Apa kita banyak teman lah di BSI, di BJB Syariah banyak dari gini loh, misalnya kita masih nggak bisa nih bebas dari aturan-aturan yang ada di BI, kemudian penetapan dari bagi hasil juga harus ada ngeliat-liat lagi di BI rate-nya gitu ya, kemudian di standar bunga banknya gitu harus dilihat gitu, sehingga ini menjadi hal yang menarik. Tujuannya nih, kalau saya podcast ini tujuannya adalah agar masyarakat kita itu semakin dewasa gitu ya, semakin dewasa dengan dengan berbagai istilahnya itu metode penetapan hukum oleh masing-masing lembaga keuangan. Itu Masya Allah, ya luar biasa kalau Dr. Wisnu elaborasi ya, panjang lebar luar biasa ya. Ini semakin menarik nih. Ternyata tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suprihatin itu pemirsa, pasti ada perbaharuannya sekarang mungkin dari DSN MUI ya, karena sudah ada bank syariah kan seperti itu. Bank syariah sudah mulai aktif bagus ya, sudah bahkan diakui oleh negara sekarang dengan BSI itu ya. Nah ini kita keep bahwa itu benar yang terjadi di masyarakat sekarang itu, bunga itu sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah ada bank syariah itu sendiri. Nah, tapi yang menarik itu sebenarnya adalah metode tadi, sebenarnya metode itu ya. Ya ketika karakter dari lembaga keagamaan ya, Sat, ya. Ya bukan ormas tadi. Ya, lembaga keagamaan itu punya cara tersendiri. Nah, ini juga sangat menarik sehingga hasilnya masing-masing berbeda. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang selanjutnya atau ditanggapi oleh Ustadz Suprihatin dari jawaban tadi, kita lihat dulu di kolom chat mungkin Ustadz, apakah chat YouTube apakah ada pertanyaan? Belum ada. Dari Zoom, apakah ada yang mau bertanya dari Zoom? Ada berapa peserta kita? Lumayan ya. Ya silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Silahkan dibuka videonya atau di kolom chat juga boleh ya. Baik. Oke. Boleh kembalikan lagi ke Dr. Wisnu. Tadi kan kalau saya menyebutnya dengan mendewasakan masyarakat, sosialisasi dan sebagainya, justru kalau tadi dikatakan memiliki cara yang berbeda-beda, menurut saya sih bukan cara yang berbeda-beda sih gitu ya. Artinya masing-masing justru itu adalah kekayaan dari Islam itu sendiri ya, yang bagaimana ketika menetapkan satu hukum baru yang belum ada dasarnya secara qat'i di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian di sana terjadi dinamika, terjadi perbedaan. Iya, betul. Menarik itu. Sama mungkin, mohon maaf, misalnya kalau kita ini kan dengan foto rokok misalnya gitu kan ya, kan itu berbeda-beda tuh, berbeda-beda karena memang yang paling penting nanti sebenarnya yang saya mau tanyakan juga nanti ke Ustaz Suprina adalah tentang ilatnya dari masing-masing itu. Tadi bisa lebih dielaborasi lagi tentang kenapa Muhammadiyah mengatakan ini boleh, yang satu boleh, satu tidak boleh. Ini yang bolehnya itu yang di mana? Mungkin tadi sudah sih sebenarnya, tapi mungkin lebih detail lagi. Kemudian misalnya dari Nahdlatul Ulama kenapa menyatakan seperti ini, dari Persis juga kenapa. Jadi sebabnya itu yang penting kalau sebabnya. saya sebabnya gitu. Ilatnya kalau dalam bahasa fikih itu boleh, ya. Mungkin Ustadz Suprihatin bisa menanggapi tentang yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih ya. Ini merupakan salah satu diskusi warna yang memang sangat menarik ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini, saya menjadi optimis lah ke depan bahwa
keilmuan dalam Islam itu, khusus dalam hukum Islam ataupun perekonomian Islam itu harus dikembangkan, digali lagi seperti itu. Betul, alhamdulillah. Yang pertama sebelum ke wilayah masalah ilat, perlu saya juga mungkin sedikit menanggapi ya. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter ya, bahwasanya fatwa itu adalah sesuatu yang mengikat terhadap orang yang meyakininya atau mengikutnya ya, seperti itu. Nah, ini yang menarik juga di Indonesia menurut saya itu ada empat produk hukum produk, gitu. Di Indonesia ya. Yang pertama produk hukum syariat Islam itu sendiri. Gitu kan. Ya seperti khusus dalam muamalah kan banyak ya. Yang kedua ada sholat, bagaimana produk Islam, hukum Islam dalam sholat itu, ada puasa gitu kan, ada zakat dan yang lainnya. Yang kedua ada yang disebut dengan fatwa. Fatwa. Nah, tadi yang sudah dikatakan fatwa itu kan mengikat bagi orang yang bertanya dan meyakininya. Seperti di Indonesia itu ada yang disebut dengan fatwa MUI. Ya, gitu. Betul. Nah, fatwa ini nanti beda antara syariat Islam dengan fatwa MUI beda nanti di Indonesia. Inilah yang dalam buku saya itu. Yang ketiga ada lagi namanya kodo. Kodo itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh peradilan hakim. Hakim kodo ya, kodo itu. Yang tiga produk hukum di Indonesia, dan yang keempat ada yang disebut konun, undang-undang. Nah, dari empat produk hukum di Indonesia ini ya, kalau syariat atau kalau hukum Islam lah katakan, kalau sekarang itu bahasanya hukum Islam ya. Nah, itu ada yang wilayah privasi, ada yang sudah masuk undang-undang ya, seperti tadi bunga bank sudah menjadi produk undang-undang, sudah masuk ke konun namanya, bukan syariat Islam lagi, namanya konun kalau dalam istilah jurisprudensi itu ya. Sholat dan puasa itu kan belum masuk ke wilayah konun, undang-undang, belum kan? Belum, makanya di Indonesia orang yang tidak sholat itu nggak bebas, nggak puasa bebas, karena memang hukum syariat Islam sholat dan puasa belum masuk undang-undang, baru syariah Islam. Bukan baru ya, artinya di wilayah syariat Islam, di wilayah syariat Islam, bukan di wilayah undang-undang. Makanya di Indonesia itu orang yang nggak puasa sama orang yang nggak sholat itu tidak dihukum sama polisi atau sama aparatur pemerintah atau lembaga hukum pemerintah seperti itu. Yang ada lagi yang namanya tadi yang disebut dengan kodo. Kalau kodo itu yaitu ada bagaimana istihad para hakim seperti itu. Itu yang menariknya tadi ya, yang saya di Indonesia ini, makanya dari awal saya katakan permasalahan kita itu bukan produk hukumnya, tapi bagaimana produk hukum itu bisa dibuat gitu, atau bisa diramu, atau bisa ditetapkan gitu. Itu yang menjadi permasalahannya. Makanya dari tesis ini saya berharap saya mengajak lah, bukan menantang ya, mengajak kepada pemirsa atau para umat Islam di Indonesia khususnya, yuk coba, ini undang-undang bunga sudah masuk undang-undang, pertikahan sudah masuk undang-undang gitu. Kenapa sih nggak mengusahakan, maaf ya, bukan sih berarti ini, bukan, kenapa sih sholat nggak diundang-undangkan gitu loh, ya, atau puasa nggak diundang-undangkan. Ini maksudnya saya ke ilmiah ya. Artinya menurut saya bisa sebenarnya itu. Bisa sholat diundang-undangkan atau puasa diundang-undangkan. Artinya hukum fikih puasa dan sholat bisa saja diundang-undangkan. Ada peluang lah, ada peluang untuk diundang-undangkan. Seperti hukum bunga atau hukum mungkin riba dalam tanda kutip sudah masuk ke wilayah undang-undang, sehingga mengikat warga negara. Kalau sudah mengikat kepada warga negara, bukan hanya wilayah batiniah atau kepercayaan, tapi wilayah kenegaraan pun bersikap atau mengambil tindakan seperti itu. Itu kan lebih ini ya, lebih efektif lagi bagi kita sebagai umat Islam, karena kan syariat Islam atau hukum Islam. Walaupun ini masih berbeda pendapat ya, wilayah privasi ini masih berbeda pendapat, tapi kan kenapa enggak? Itulah pesan moral yang ada dalam penelitian saya sebenarnya. Bukan masalah hukum bunga banknya boleh atau tidak, atau haram atau makruh, itu sudah menjadi produk lah, sudah menjadi produk ya, kayak tadi itu sudah menjadi produk, dan memang nanti kedepannya itu bisa saja 10-20 tahun itu
udah nggak ada wilayah haram-haram lagi tuh bunganya. Dia bisa saja atau gimana lah mungkin seperti itu ya. Berarti menurut Ustadz Atau apa namanya, atau mungkin 10 tahun ke depan mungkin ada lembaga lain yang bukan bank. Bisa saja kan? Betul. Seperti itu. Apalagi sekarang ekonomi Islam dalam teori umum itu sedang naik, Pak Rendra ya. Betul. Bukan dalam wilayah perbankan saja, tapi wilayah-wilayah lain pun sedang ke atas gitu. Nah, inilah PR bagi kita. PR bagi kita dalam bagaimana kita sebagai umat Islam yang yakin akan hukum Islam di dalamnya ya, yang yakin bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sebuah aturan yang memang bisa mengikat pada keseluruhan umat yang ada di Indonesia ini. Tapi dengan jalur-jalur yang memang ada gitu. Ada gitu. Baik dengan tadi menurut Pak Dr. Wisnu apa? Bukan ormas tadi apa namanya? Lembaga keagamaan gitu ya. Baik lewat lembaga keagamaan atau lewat partai mungkin sekali atau mungkin lewat kumpulan masyarakat. Ya, seperti itu. Itu kan ada jalur-jalur. Nanti bagaimana DPR MPR bisa mengolah itu sendiri seperti itu. Mengambil itu sendiri. Baik, demikian ya tadi bahwa tentang fatwa dari lembaga keagamaan dalam kurung ormas tadi itu ya. Itu sebenarnya masih belum final ya, masih ada step selanjutnya yaitu ke konun tadi ya, supaya dapat ditetapkan oleh hakim ya, dipakai oleh hakim. Baik, mungkin ini luar biasa ya dari Ustadz Suprihatin tadi dan Dr. Misno. Mungkin Mas sudah ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom? Masih belum ya? Masih belum, Masya Allah, masih malu-malu ya. Baik. Oke. Terakhir Ustadz, ini ada pertanyaan ketiga dari saya ya, mungkin bisa ditanggapi juga oleh Dr. Misno nanti. Apa implikasi penetapan lembaga keagamaan atau ormas tadi ya dalam hal bunga bank terhadap undang-undang perbankan? Nah, kalau tadi kan ada wacana mau undang-undang nih, ya kan? Nah, ada nggak implikasi undang-undang perbankan itu? Tentunya ini ada ya. Menjadi sebuah PR bagi negara gitu untuk mengakomodir bagaimana bunga ini disikapi di Indonesia. Nah, ini yang saya tahu itu tahun 1937 itu keluar fatwa seperti itu dari NU, dan tahun 1972 keluar seperti itu. Nanti puncaknya pada tahun sekitar tahun 90-an yang tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Misno itu ya. Ke belakang 90 ke belakang itu ini ya masih belum gitu, masih belum. Nah, tahun 1992 kalau nggak salah ya. Itu ada lahir Undang-Undang Perbankan. Nah, setelah saya teliti, ternyata lahirnya Undang-Undang Perbankan, maaf, ini karena terus terang saya bukan ahli hukum atau ahli undang-undang ya, makanya saya lihat dulu di sini ya. Ya, Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 1992 tentang perbankan yang nantinya akan direvisi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 itu keluar undang-undang ini hasil dari ajuan atau usulan dari ketiga ormas itu, paling besarnya seperti itu. Dan bukti dari tahun 1992 itu dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 itu hasil dari ajuan ormas itu sudah saya tuangkan di sini di Pesma ya. Puspes ya. SIPA dan disponsori oleh teman-teman yang melihat ini. Yuk kita bareng-bareng. Ini 1992 itu udah masuk loh undang-undang kita. Hukum di wilayah perbankan itu ke undang-undang. 1972 ya kalau nggak salah. Masalah undang-undang pertikahan itu masuk undang-undang. Kenapa sih misalkan puasa bisa nggak nih masuk undang-undang? Itu kan PR kita. Betul. Ya PR kita. Ada itu hubungannya Pak Aren ya. Implikasinya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tadi terbukti di tahun 98 itu salah satunya adalah dorongan dari ormas. 92 ya. 92 ya. Baik, nah ini sebelum ke Dr. Misno, mohon dijawab juga ini ada pertanyaan dari YouTube Ustaz. Dari YouTube ya, bahwa ada saudara Furkon yang mau menjalankan fatwa NU ya silahkan dengan di NU-nya. Yang mau menjalankan fatwa Muhammadiyah silahkan di fatwa Muhammadiyahnya. Atau mau menjalankan
fatwa Persis silakan di fatwa Persisnya Pusat Islamnya. Itu apa namanya yang disebut dengan pengerti kata Imam Al-Ghazali atau dalam wilayah fikih. Beliau mengatakan teorinya teori musawibah, Pak Renda. Musawibah. Musawibah. Teori musawibah itu gini, teori musawibah itu adalah teori yang saling membenarkan. Saling membenarkan. Baik. Yang cuma yang jadi permasalahan itu nanti dari sudut mana kebenarannya. Artinya gini, misalkan ada dua pendapat ulama, kan. Yang A ada punishment kalau yang publik yang banyak ininya biasanya memang ke undang-undang dan cost biaya untuk buat undang-undang ini kan mahal ya, sehingga ini teman-teman perjuangan di APIC juga membuat namanya nanti seperti omnibus law gitu ya, tapi dia adalah undang-undang tentang ekonomi syariah. Jadi ekonomi di dalamnya itu bisnis, keuangan, kemudian banking, kemudian insurans, semuanya ada di situ. Tapi hanya dalam satu undang-undang karena costnya itu biaya itu sangat tinggi sekali untuk membuat sebuah undang-undang ya. Kembali ke tadi, implikasi ini sangat jelas negosiasi. Kemarin alhamdulillah saya selalu bersyukur segi apa namanya kolaborasi dalam sedekah istiqomah ya setiap pagi maupun produk yang dihasilkan oleh Pusmesifa atau produk yang dihasilkan oleh teman-teman semua. Baik, sobat Pusmesifa dimanapun berada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini bagus nih Pak Renda di kedepannya.